Ini jadi aku udah nge-share ini udah bisa ngeliat screenku nggak sih? Yang sekarang Yap. yang tak share. Mhm. Kalau misal yang di sini ini yang kamu kerjakan yang ada nggak sih yang di sini di dev Saya update ya? bagian animasi Alembik, Oh wow, cool. tapi nggak Di mungkin di bulan, ya ini salah satunya tadi, March. probably. Eh, Oh, that's one. yang mana? Ini. Coba ke atas. Ya itu. Ini Alembik. Oh wow, Alembic itu apa sih? Alembik sebenarnya store data ke Vertex. Oke, Per Vertex. Jadi kita mengurangi penggunaan bones mhm, untuk mendapat animasi simulasi. oke, Dan nanti akhirnya jadi di back ke Vertex-nya itu jadi animasi. oke. Tapi kelemahannya sih itu ketika Vertex-nya banyak atau kita sebar jadi banyak, terlalu banyak, itu akan makan memori sih. Itu Hmm. karena dia jadi istilahnya what you call it? I forgot the term. Yeah, I forgot the term. Jadi like workflow kalau misalnya bikin Alembic itu kayak gimana sih? Jadi kita pertama kita ada 3D assets. Terus habis itu uh, kita bikin nanti kalau animasinya. ya kalau yang ini kita simulasi di Cinema 4D. Oke. Cinema 4D lumayan bagus. Mhm. Setelah kita bikin nanti kita ekspor bentuk file Alembic. Mhm. Saya cek di Maya atau Max untuk flip normalnya benar apa enggak. Terus baru saya import ke Unreal. Nanti ada beberapa setting yang harus diperhatiin juga di situ. Kayak collisionnya harus dimatiin. Nanti Mhm. karena kita collisionnya bisa dibikin sendiri. Ya. Kemudian untuk tekstur juga jangan kita panggil, Mhm. kita import. Jadi nanti biar di Unreal sendiri kita masukin. Mhm. Mostly itu. Sama yang aku perhatiin ketika bikin simulasi adalah banyaknya jumlah yang serpian seperti batu itu jangan terlalu banyak karena nanti akan makan banyak memori. Oke. Uh, Dan jadi waktu simulasi itu kita bisa pakai objeknya itu banyak itu bisa kan? Maksudnya apa harus satu objek atau gimana? banyak bisa, Oke. banyak bisa. Aku pernah testing untuk Alembic, jadi aku bikin simulasi air Mhm. pakai Real Flow itu, Ya. dan dia masuk ke Unreal lumayan enteng, kita masih dapat 120 fps ke Wow. atas untuk itu. Oke. Jadi waktu diekspor ke Unreal, Mhm. yang diekspor itu apa? Alembic itu apa sih? Jadi Alembic itu asetnya itu juga di Alembic file itu. Ada nggak sih Alembic file itu atau kayak gimana? Atau is it Ada Alembic file oke? Dan itu, isinya apa aja ya di sana? isinya sama kayak hasil hasil simulasi yang kita build. Jadi nanti kayak bentuk kita masuk Maya ya bentuknya sama seperti yang kita sebelum dijadiin Alembic. Oke. Cuma dia store store vertex animasinya Ya, dan dia tidak menciptakan boot. right. Tapi ketika kita masukin ke Unreal, Mhm. dia akan Unreal secara otomatis create satu bounce untuk placeholder aja sih sebenarnya. Ya. Nah, nanti di akhirnya nanti kita membaca vertex animasi yang udah disimpan di file Alembicnya itu sendiri. Oh, Gitu. interesting. Mm-hmm. That's really cool. So jadi kayak I'm just trying to find the workflow. So like, because like I don't know, aku nggak ada experience dengan Alembic. So like you have bikin 3D objeknya Mm-hmm. di I don't know anywhere. Terus habis itu dibawa Uh, ke Cinema 4D, and then uh, you simulate
Mhm. and then you record the simulation sebagai Alembic file. Hmm. Dan Ketika kita ekspor. Nah, di Alembic file itu udah mesh-nya itu udah termasuk atau cuman apa ya? Cuman simulasinya. sudah termasuk, Oke. Mesh sama sudah termasuk. simulasinya di Alembic itu. Jadi ya, Ya, jadi satu. Dia nge-store. oke. Tapi itu yang dibawa ke Unreal itu Alembicnya ini. Mhm. Dan File Alembicnya. waktu di Dan Unreal, dia, sorry guys. Oke. Jadi pas waktu dia masuk ke Unreal, dia bacanya kayak kita baca FPS. Jadi dia secara secara otomatis Unreal baca ini file Alembic ini mau jadi file static, skeletal atau geometric cache. I see. Nah, itu keunggulannya di situ. Oh, interesting. Habis itu Mhm. dan itu bisa oke, dan akhirnya ya bisa di-trigger dengan I don't know your scripts and whatnot. Iya. Oke, very cool. Bisa dipakai ke pohon gitu? Enggak bisa dipakai buat pohon ya. Bisa. 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 Nah, hampir semua animasi dan simulasi bisa. Gotcha. Walaupun kita di Maya dengan full rig dan lain-lain, kita masih bisa masukin ke Unreal sebagai Alembic tanpa ada beberapa bonus. Oke. Dan itu kelebihannya apa dari Alembic itu dengan daripada menggunakan bone? Alasan kita pakai Alembic itu kemarin karena kita banyak varian, katakan kita banyak varian Ya. dan kita harus retarget atau harus bikin beberapa bonus untuk beberapa varian, itu akan lumayan berat untuk produksinya. Tapi ketika kita pakai Alembic, simulasi sama pengerjaannya, tapi kita hanya menggunakan satu board ketika diimport. Jadi performance-nya lebih bagus daripada dengan untuk case tertentu lumayan bisa bagus. Gotcha. Wow. Dan untuk prop kecil. Iya, maksudnya dan yang aku pengen tahu itu sekarang how is your thought process? Kan kita ada masalah gitu loh. Pertama itu kan kamu ada masalah. Okay, like we need to have animations for this. We need to have animations for these things. Jadi kamu bisa sampai menggunakan solusi Alembic ini gimana ceritanya? Apa kamu langsung kamu sebelumnya udah pernah ada experience dengan Alembic ini atau or is like do you try different solutions or kayak gimana? Sebelumnya kita mencoba kayak animasi secara manual. Oke. Tapi kita nggak dapat feel ya bahwa benda itu seperti yang dimau. Terus saya coba-coba beberapa, akhirnya saya nemu Alembic. Oke. Saya baca-baca dulu. Terus saya coba di beberapa software bisa sih, Max, Maya, Houdini dan Cinema 4D bisa. Cuma saya menemukan lebih kemudahan di Cinema 4D sih untuk bikin simulasi, untuk simulasi yang ini. Gotcha. Gitu. Very cool. Jadi kayak apa ya, detektif. Iya gitu. Banyak trial and error juga sih. Oh ya? Gimana ketika masuk ternyata nggak bisa kebaca atau ada nolak. Kenapa, ada apa, beberapa masalah yang sampai hari ini juga saya kadang belum nemuin kenapanya. Gotcha. Imagination mystery. Wow, that's very cool. That's very cool. I don't know like if it's like tapi yang kayak kamu terlibat nggak sih kayak dalam I don't know like the day night cycle kayak gitu-gitu atau gini atau Day night cycle domainnya programmer. Ini masuk ke programming. Oke. Bagian ini. Yeah. Saya cuma ditanyain gimana sih kenapa collision-nya terlalu luas dan kenapa harus terlalu pohon harus seberapa tinggi dan seberapa dalam ke tanah biar dia nggak baca collision dengan ground-nya juga. Gotcha. Biasanya programmer tanya secara
batasan-batasannya aja sih. Mhm. Hmm. Cool. Dan selama pengerjaan ini yang kamu project yang udah pernah, maksudnya bukan project sih, apa case yang udah pernah kamu kerjakan, Hmm. yang kamu paling apa ya, you find it like very enjoyable to work on, atau yang kamu paling suka itu yang kayak gimana? Eh, Animasi Alebit sih. Oke. Saya paling suka itu. Yang lainnya cukup menguruskan badan dan menguras otak. Itu bikin botak saya, Mas. Oh iya, kenapa? Karena benar-benar di luar apa ya, di luar yang aku pernah baca ataupun aku pernah belajar gitu. Wah, menarik, seru, Aha. tapi di satu sisi juga bikin frustasi dan bikin botak. Jadi Oke. kayak aku pernah baca juga bagaimana kita membuat ombak, Iya, nah itu, dan aku coba belajar juga. iya, Dan itu ada fisika dan ada beberapa rumus yang aku coba di implement ke Unreal dan oh my god. berhasil tapi. Decent sih. Nggak bagus, cuma decent. Apa sih Gerstner itu ya? Grasner Wave. Iya. Itu Kayaknya rumusnya gila. waktu di Rocksteady itu juga pakai itu. Jadi cuman ada satu orang yang ngerjakan itu. Jadi kan ada lautnya juga gitu. Jadi jadi dia sendiri yang ngerjakan ombak itu. Dan itu harus apa ya? Iya, I don't know. itu rumusnya susah sekali, Mas. Oh ya? Aku baca rumusnya terus diimplement. Ini sigma masuknya mana ya kalau diambil ya? sigma X ditambah Y apa dibagi apa. Oh my Ya god. Allah. Oh my god. Itu Oke. bikin botak. Tapi kamu oh ya, kamu dulu emang seneng matematika atau gimana? Atau Saya kayak gimana? matematika zaman SMP paling jelek, Mas. Saya selalu dapat nilai 1, Mas. Oke. Nggak tahu, tapi menurut saya sekarang entah kenapa saya merasa tertarik dengan hal-hal kayak gitu. Iya, Gitu. iya, iya, iya. Iya. Semenjak belajar programming mungkin jadi wow. Jadi sadar Tidak. kalau apa pelajaran matematika dulu itu ternyata penting. Iya. Ya guys, kamu harus belajar matematika, guys. Bener. Ada temanku satu Matematika apa? yang apa ya itu, aku dulu waktu aku masih jadi artis di Rocksteady itu ada dia itu VFX artist. Dia kemana-mana itu kayak bawa buku kecil gitu lah. Terus aku tanya, loh ini buku apa? Kamu bawa kemana-mana bawa buku ini? Oh ini hobiku ini. Aku jadi dia itu bukunya tuh kayak buku soal-soal matematika. Jadi tiap hari dia tuh ngerjakan itu. Jadi kayak ada buku, isinya tuh soal-soal matematika, and like you need to solve that. It's just like a math problem. Dan waktu itu Wow. aku tuh nggak, why do you like these things? Like it's useless. Like in games like you don't actually use this. Karena aku dulu nggak tahu gitu loh. Terus aku baru sadar like, oh my god, ternyata itu penting sekali. Iya, dulu aku lihat game juga secara visual, wow, ini gamenya keren banget dengan visual yang sangat-sangat realistik. Ya. Tapi setelah saya belajar di belakangnya itu game, sebenarnya paling penting kan gameplay. Mau visualnya mau 2D, mau 8-bit, tapi selama gameplay yang nggak broken itu bisa dibilang game yang sangat keren. Definitely, yes. Gitu. Dan apa ya? Ini mempengaruhi apa ya? Pandanganmu terhadap game nggak sih? Jadi kalau misalnya waktu main game, jadi kamu jadi lebih ngelihat ke sisi teknikalnya gitu. Gimana ini apa? Iya. Sangat. Sekarang saya gimana? lebih memperhatikan game dari segi yang lain daripada visual ataupun cerita. Iya. Gimana sih kok bisa kayak gitu? Gimana dia bisa secara realistiknya atau secara dinamiknya bisa kayak gitu? Wow. Dan game-game yang sekarang lagi tren 2D yang dengan gameplay yang sangat keren. Kayak apa? Rhymes tuh saya suka.
Rhyme itu yang mana? Uh, right? Oh, itu yang itu bukannya 3D, Rhyme. Ya, tapi tidak secara realistik Oh yang ya ya ya. kayak kayak gitu. Cell Apa shaded. istilahnya sih? Ya, Ya 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 ya. Ya. karena kemampuan visual saya nggak sejago yang lain. Iya benar juga sih itu bagus banget itu. Dan ya Itu aku bacanya juga ternyata bikinnya nggak sekedar yang coba kamu bikin partikel kasih tekstur jadi wah ternyata susah sekali. oh ya, Aku baca blognya itu. gotcha. Cool. Dan Terus kamu ngerjain VFX juga nggak sih kalau di studionya atau or is it like ada orang lain? uh, saya ngerjain juga. Salah satunya yang asap kaki itu Yang susah itu tadi kayak uh, dust itu oke, I don't know. partikel kecil. Ada beberapa yang belum masuk blog sih, Oke jadi oke oke saya oke. belum bisa cerita juga. Ya 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 ya. That's okay. Iya dan kayaknya kan dari pengalamanku juga itu, bukan pengalaman sih, dari yang aku lihat itu VFX sama technical art itu deket banget gitu loh. Soalnya bahkan waktu di Rocksteady mereka tuh waktu aku masih di sana mereka nggak punya technical artist, so, 'cause like technical artist is not a thing back then. Terus mereka ada satu orang yang propose gitu lah, we need to have a technical artist like somebody that take care of like I don't know shaders and everything. Dan so mereka tuh pengen hiring orang gitu loh. Tapi sebelum hiring itu ada satu yang apa ya volunteering. Jadi dia itu VFX artist. Jadi dan it just makes sense. Soalnya VFX itu juga ternyata juga banyak technical aspeknya juga gitu loh. Kayak I don't know, because like they use shaders a lot, and shaders is basically math. Dan ya di Unity itu salah satu temanku itu dia itu sebelumnya kerja sebagai VFX artist di sebuah game studio dan dia join Unity sebagai technical artist. So makanya aku tanya apa kamu ngerjain VFX juga atau what do you think about this? Ya, menurutku juga memang dekat sih karena di partikel kita juga harus ngitung kapan partikel ini hilang atau kapan ini harus erode terkikis dan kembali masuk ke shadernya itu juga kita harus merhatiin parameter apa yang harus dipanggil ke sistem partikelnya. Aku gitu caranya. Gotcha. Jadi kalau di Unreal itu ada dynamic parameter yang nanti bisa dipanggil di partikel. Dan tinggal masukin di situ set value-nya berapa dan pengennya kayak gimana. Gotcha. Gitu. That's really cool. Yeah. I think that's it. Thank you very much. And like kalau misalnya ada kalau misalnya ada apa ya 3D artist atau orang yang baru mulai gitu dan pengen jadi technical artist, because like technical artist I think like it's going to be the next or it's the big things now, like oh wow, like semua studio itu butuh technical artist and dan di Unity sekarang itu like they hire artists like but it's technical artists because like that's what they need, like apa ya yang untuk because like everything is gonna be technical now. Now it's technical. Everything's technical. Like game is getting bigger. Like now Houdini makin dipakai dan Houdini is very technical. Like very much susah sekali. Aku masih bingung dengan bahasa fax-nya itu. Oh ya. Ya jadi aku harus aku mau ngambil vertex ini nih. Aku nggak tahu sintaksnya apa. Kalau masalah programming yang lain itu gampang sekali. Tapi kalau untuk fax itu aku masih bingung. Aku harus pakai sintaks apa untuk manggil vertex ini. Wow. Itu
Tapi seru, aku masih belajar sampai hari ini. Oh ya? Pakai Udemy Iya. juga di gamenya atau kamu belajar sendiri? Eh, aku belajar sendiri. Iya, 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 iya. Menarik sekali itu. Iya, soalnya kalau menurutku apa ya, if you want to learn something, like probably learn Houdini now, like soalnya kayaknya hampir semua studio um, Hmm. dan bahkan it's anywhere, like cause like soalnya game yang besar sekarang, game triple A sekarang tuh hampir semuanya itu open world sama Ya, yeah, open world basically, like almost all triple A are open world now, dan nggak mungkin kita naruh satu-satu gitu loh. Habis ya, itu semua harus prosedural. exactly. Jadi bikin asset nggak bisa satu-satu ini habis itu like let's just like I'm gonna stop sharing. Um, jadi nggak bisa apa ya bikin aset satu habis itu bikin aset variasinya manual lagi. That's just like doesn't make sense. Like apalagi kalau bikin kota gitu apa like Iya, huge open world place dan karena kita harus mikir production cost-nya juga. ya 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 Production cost juga harus dihitung kan. Jadi, oke kita kerjain ini, padahal kita harus butuh selesai pada tenggat waktu tertentu dengan jumlah yang harus dibikin. Mungkin prosedural itu jawabannya. gotcha. Is the answer. Definitely. Dan ya itu dan technical artist itu ya itu it's just like I think like eventually like everybody will be technical artist in my opinion. Well, But not everybody mau jadi technical no. artist. Nggak semuanya. Oh ya, kenapa? Pekerjaan yang dicari cuma nggak semua orang mau mengurus banyak hal. Iya, 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 iya. Ya, mereka dan orang lebih cenderung ke aku pengen melihatkan secara visual. Iya. Orang jarang memuji ketika orang main game. Gila programnya keren banget. Aku belum pernah dengar ada orang yang ngomong kayak gitu. Wah, sistemnya ini jarang banget. Pasti grafisnya pertama visual. Yeah, but like there's some things make that visual happens. Like there's some things behind the screen that make the visual happens. Yeah. Kayak aku Yeah. apa ya? Aku barusan main Assassin's Creed Odyssey. Aku itu lihat, well, I'm sure like they procedurally generate like all the terrain. Terus habis itu aku lihat jalannya itu. Jadi ada kan ya itu ada jalan. Jadi ada apa ya? Path yang there's a terrain. Habis itu ada jalan apa the road system. Dan aku mikir like there's gotta be lots of things baked into this road system. Soalnya apa ya, kudanya itu kalau misalnya bisa auto jalan gitu. Yeah, So like jalan. there's gotta be like so the road needs to have that information. Habis itu ada pathways path apa ya, kayak kalau misalnya kamu naruh what you call that, dang, kalau kamu naruh pointer di satu map, habis itu ada kayak di jalannya itu muncul petunjuk gitu loh untuk menuju ke pointer itu. So like the roads need to have that information. Habis itu ada orang jalan di jalan itu. The roads need to have that information as well, that people can walk on that road. And then like habis itu kalau misalnya ada habis itu jalannya itu harus ada informasi bahwa trees can't grow on this road. So like this road system is amazing. Like it contains lots of things, and then it needs to work with sistem di dalam sistem. Exactly. Sistem di dalam sistem dan ada small AI ya di situ juga. Yeah, definitely. Ketika kita kasih pointer dan komputer secara otomatis kasih jalan. Wow. Yeah. And that's I think like that's technical artist things in my opinion. Like there's got to be some technical artistry involved. And the programmer too. Yeah, definitely. Yeah. I mean, definitely. Yeah. Yes. Okay. Terima kasih Bimo. Oh, like what can you say like kalau misalnya ada yang like pemula yang pengen menjadi technical artist? Yang paling penting rasa penasaran kalau saya bilang. Ketika kamu punya rasa penasaran yang tinggi dan niat belajar, pasti bisa jadi technical artist. Jangan takut kalau secara visual kamu tidak sejago yang lainnya. Tapi yakin sama diri sendiri kalau kamu bisa, pasti bisa. Gotcha. Itu sih kalau saya. Cool. Gitu.